Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa bulan Ramadan yang pada tahun ini kita akan laksanakan. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Ada hal-hal yang sangat penting untuk diketahui dalam melakukan ibadah puasa, yaitu hal yang membatalkan secara zahir puasa kita dan hal-hal yang membatalkan secara batin puasa kita. Dalam arti yang kedua ini adalah puasa kita tidak berguna, tidak ada artinya, pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan hal-hal yang bersifat negatif dalam berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa secara batin atau membatalkan pahala puasa kita adalah ada 5 perkara. Pertama, al-kadzib, bohong, melakukan kebohongan di sana sini. Seorang itu melakukan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu, apakah dengan cara menipu atau mengatakan suatu ini dan itu, tapi hatinya bohong, maka puasanya tidak berarti, karena bohong itu salah satu sifat dari orang munafik, orang yang bermuka dua untuk mendapatkan suatu. Padahal dia sedang puasa, maka puasanya tak berguna karena dia melakukan kebohongan. Disinilah nilainya zom, nol, tidak ada manfaatnya bagi dirinya karena dia berbohong. Yang kedua adalah al-ghibah, membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang itu, yang seandainya orang itu mendengar sesuatu yang dibicarakan terhadap dirinya, tentang dirinya, tentu akan dia marah. Maka disinilah tempat kesalahannya. Padahal sedang dia berpuasa, dia berani mengatakan suatu kejelekan orang lain, disebut dengan ghibah. Yang ketiga, melakukan sesuatu an-namimah, menjadi provokator. Di sini mengatakan itu, di sana mengatakan ini. Akhirnya dua kelompok menjadi terbius, terpana dengan kata-kata itu, dan mereka bertengkar akibat diadu domba, yang dalam bahasa Arab disebut dengan an-namimah, mengadu domba. Istilahnya adalah provokator untuk memberikan reaksi negatif kepada dua kelompok, sehingga terjadilah namanya fitnah yang berarti sini mereka menjadi bermusuhan antara satu dengan lainnya akibat perbuatan itu, padahal mereka atau dia sedang berpuasa. Yang keempat
adalah al-yamin al-gamus. Al-yamin al-gamus artinya dia mengatakan, bersumpah atas nama Allah, padahal itu kebohongan, tapi berani mengatakan suatu ini adalah miliknya dan menyatakan ini sebagai miliknya, padahal itu bohong, dengan mengatakan, mengangkat sumpah palsu atau anna al-yamin al-gamus, sumpah palsu. Dia berani mengatakan wallahi demi Allah ini miliknya, itu ini, padahal tidak pernah. Berani dia mengatakan begitu atas nama Allah. Inilah disebut dengan al-yamin al-gamus, sumpah serapah, sumpah yang tak benar, sumpah palsu, padahal dia sedang berpuasa. Yang keempat adalah an-nazru bisyahwati, melihat sesuatu dengan pandangan penuh syahwat, padahal ini suatu yang tak pantas untuk dilihat sementara dia sedang berpuasa. Maka ini hal-hal yang bertentangan dengan tujuan untuk berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Sementara hal yang dilakukan itu adalah kebohongan, ghibah, menjadikan orang lain, an-namimah, mengadu domba, al-yamin al-gamus, sumpah palsu, dan terakhir an-nazru bisyahwat, melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Inilah yang mesti dihindari dalam rangka berpuasa. Tapi pada saat itu dia berpuasa, maka puasanya itu tidak berarti. Inilah salah satu tujuan untuk berpuasa adalah menghindari 5 ini, menghindari ini, karena ini sifat-sifat yang jelek pada diri manusia, sifat-sifat yang tidak terpuji yang harus dihindari. Tapi ketika dia melaksanakan puasa sambil melakukan hal-hal yang jelek ini, maka puasanya tidak berarti, 0,0 zong, maka itu puasanya tidak berarti. Banyak orang puasa menahan makan dan menahan minum pada siang hari, tapi ketika melakukan 5 hal ini, maka puasanya tidak memiliki pengaruh dan pahala puasanya tidak ada, karena tidak cocok berbuat ibadah sambil melakukan hal-hal negatif. Inilah hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan pada saat orang puasa. Ada 5 itu tadi. Pertama itu bohong, yang kedua al-ghibah, yang ketiga an-namimah, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Yang ini agak bahaya sedikit, bahaya kita katakan, karena yang kelima ini dalam berbagai tontonan yang dapat dilihat oleh kita, ketika kita melihat dengan penuh syahwat, maka hati-hatilah pada saat kita puasa, maka puasa bisa menjadi batal
karena perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan tadi itu. Akhirnya berusaha puasa pada kali ini penuh dengan kekhusyuan, penuh menjaga perkataan, penuh menjaga penglihatan, penuh menjaga hati. Itulah disebut dengan asyam, puasa penuh dengan perhitungan, penuh dengan perhitungan dan keimanan. InsyaAllah puasa kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.